Halo guys, balik lagi di channel Anak Broadcast. Dalam video kali ini, kita akan sharing-sharing tentang gimana sih tahapan dan juga proses produksi program acara di televisi. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi acara atau program di televisi. Melalui perencanaan akan membuat sebuah proses produksi menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien. Proses produksi ini melibatkan banyak banget individu, peralatan, dan juga biaya yang nggak sedikit. Dan melalui perencanaan yang matang akan menjadikan sebuah proses produksi menjadi rapih dan juga pastinya berjalan lancar. Menurut Gerald Millerson, SOP dari tahapan produksi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah praproduksi, kedua produksi, dan yang terakhir pasca produksi. Praproduksi, sebuah tahap awal perencanaan dan juga persiapan dari sebuah rangkaian produksi acara di televisi. Biasanya sih meliputi penentuan ide dan gagasan. Kira-kira nih program apa yang mau kita buat, kemudian riset, kemudian pembuatan naskah dan juga skrip. Di sini nih banyak banget akan terjadi meeting produksi, meeting teknis, dan juga meeting yang lainnya. Nah, yang nggak kalah penting meeting budgeting nih. Kira-kira budgetnya masuk nggak nih sama program yang mau kita buat. Nah, biar lebih gampang, gua kasih contoh nih. Misalkan kita akan produksi sebuah program talk show. Talk show di mana ada host, kemudian ada narasumber. Nah, kira-kira apa aja sih yang mau dipersiapin? Nah, kalau dari segi produksi, nah, kira-kira konsepnya talk show ini akan talk show yang seperti apa? Apakah yang akan serius, atau talk show inspiratif, atau talk show yang cuman hahihi aja? Nah, kemudian juga menentukan hostnya siapa, terus narasumbernya siapa, terus kalau dari segi teknis, misalkan kita mau bikin talk show ini mau tapping atau mau live. Nah, itu beda tuh nanti. Terus juga konsep tata set panggungnya tuh bakalan kayak gimana. Kalau dari segi kameramen nih biasanya koordinator akan menentukan, oh ini nanti akan pakai sekian kamera. Nah, biasanya kalau talk show itu minimal sih 3 ya biasanya ya. Kan ada kamera master, kemudian kamera yang ada di samping ada 2 biasanya. Itu minimal. Kalau konsep talk show-nya ada gimmick dan juga ada misalkan ada band pengiringnya di situ, pasti biasanya ada Jimmy Jeep, ya kan. Ya pokoknya di tahap ini adalah tahap dimana apa ya istilahnya penggodokan konsep yang nanti bakalan dituangin ketika produksi. Gitu kurang lebihnya. Kemudian tahap produksi. Nah, di tahap ini adalah eksekusi dari konsep, gagasan, ide, naskah, dan segala macamnya yang sudah dipersiapkan di tahap sebelumnya, yaitu tahap praproduksi. Terus di sini semua kru, semua kerabat kerja yang pokoknya terlibat di produksi ini, di tahap ini, ya akan memegang perannya masing-masing ya. Kalau kameramen yang megang kamera, terus audioman megang audio, talent, ya yang membawakan acara, kemudian produser, pasti biasanya kalau produser ada di control room ya. Terus juga kalau ini program studio, biasanya kan ada control room tuh, ada yang ruangan khusus yang untuk mengontrol jalannya sebuah produksi. Itu biasanya ada PD atau program director, dia yang mengatur jalannya sebuah produksi acara. Terus juga di sampingnya PD itu biasanya ada switcherman. Nah, itu yang ngatur cut to cut kameranya. Ini biasanya nih berdasarkan instruksi dari PD. Wah, cut kamera 1, cut kamera 2. Kemudian ada CRO atau control room operator, itu yang meliputi apa ya, biasanya tuh yang ada title muncul ya kan. Nah, itu kerjanya CRO. Kemudian kalau misalkan ada materi playback yang bakalan diputar, itu ada juga operator playback. Nah, di control room ini adalah sebuah tempat yang sangat panas guys. Ya berdasarkan pengalaman gue ya ketika gue kerja di TV, di control room itu adalah sebuah tempat di mana
produser, PD, bahkan EP, executive producer, atau bahkan kalau lagi iseng nih BOD suka ada di situ, ya kan? Kemudian kreatif, ya pokoknya semua tumpah ruah di situ dan wah pokoknya tegang guys kalau ada di situ. Nah, ini sekedar pengalaman aja ya, kan waktu itu gue megang program Voice nih, di situ live ketika udah babak-babak terakhir nih, babak-babak semifinal atau gue lupa babak atau bahkan babak final ya kalau nggak salah tuh. Pokoknya gue di situ posisinya di editor. Jadi editor itu ketika live itu ketika produksi ya tugasnya nge-record performance dari para penyanyi-penyanyinya. Kemudian nanti akan dibikin recap untuk ditayangkan di segmen terakhir. Awal-awalnya sih kerjaannya ya lumayan nyantai ya, kita record, kita ngelihat. Nah, tapi ketika itu kita harus nandain nih kira-kira yang mana yang harus kita potong, yang kemudian untuk kita masukin ke timeline dan juga nanti kita tayangin di segmen terakhir. Nah, itu lumayan kejar-kejaran sih sebenarnya. Deg-degannya juga lumayan kerasa. Jadi waktu kita itu sebenarnya dibilang mepet, iya mepet karena itu durasi kan terus berjalan ya. Sementara kita harus cepet buat nentuin part mana yang mau kita jadiin tayangan. Nah, kita harus cepet nih ngeditnya nih, plak. Nah, sebelum di segmen terakhir biasanya ada preview, PA atau produser yang lihat hasil kerjaan kita. Wah, nih kurangin. Nah, itu kalau misalkan ada revisi, nah PR-nya di situ. Kita harus cepet nih ngerjainnya, revisinya. Nah, pas ditayangin di segmen terakhir, wah itu deg-degan banget. Itu hasil kerjaan kita kan. Nah, itu nanti kita koordinasinya sama PD. Jadi ketika part kita mau tayang, biasanya tuh ada semacam clue kan dari PD. Mobile editing naik. Nah, ketika tayang, play. Nah, di situ kita harus bikin countdown nih, biar nanti ketika highlight kita yang kita bikin lagi di play, kita tahu durasinya itu tinggal berapa. Biar nanti ketika PD cut ke programnya lagi, jadi nggak ada yang miss, gitu. Nah, yang terakhir adalah proses pasca produksi. Ini adalah proses terakhir dalam sebuah rangkaian produksi acara. Nah, tapi perlu dijadiin catatan. Nah, kalau misalkan program ini live, proses ini nggak akan bakalan ada. Proses ini hanya berlaku untuk program-program yang tapping. Nah, biasanya nih kita menyebut proses ini adalah proses editing. Nah, editing diperlukan banget untuk menyempurnakan dari hasil syuting, hasil produksi yang mungkin ada beberapa kesalahan, ada beberapa hal yang miss, jadi kita perbaiki di proses ini. Proses ini adalah proses yang sangatlah krusial ya, karena proses ini adalah proses muara ya dari sebuah program acara tersebut. Nah, kira-kira kalau misalkan program ini banyak banget kesalahan ketika di produksinya, kalau nggak ada proses ini, maka yang akan ditayangkan itu ya hasilnya kurang memuaskan pasti. Nah, untuk itulah proses ini adalah proses yang penting banget. Nah, kalau misalkan nih tadi yang udah kita bahas tentang produksi program talk show. Nah, kalau ketika proses produksi ada sesuatu hal yang nggak diinginkan, kalau misalkan nih si host atau narasumber menyebutkan sesuatu hal yang kurang pantas, yang kayaknya ini nggak pantas nih ditayangin ya. Ini nanti tugasnya editor, koordinasinya sama PA, sama kreatif, sama produser. Kira-kira segmen ini ada yang harus dipotong nggak nih? Ini kayaknya nih ada kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan nih. Atau bahkan biasanya ada mute atau ada tut. Nah, itu tugasnya editor. Ya kan? Terus kemudian ada kamera yang bocor misalkan, ada gambar yang bocor ya, misalkan ketika
perpindahan gambar, misalkan ada penonton yang bocor kepalanya misalkan di kamera master, nah itu nanti kita bisa ubah, kita tempel ke kamera yang lain. Terus ya banyaklah yang dilakukan di proses editing ini. Terus juga proses editing biasanya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama biasanya kita sebut editing offline. Nah, kalau editing offline ini biasanya editor nih tugasnya ngetrim nih, nge-rough cut. Jadi menjadikan sebuah program sesuai rundown dulu nih, cutting-cuttingnya segala macamnya. Nah, kemudian setelah editing offline selesai, masuk ke editing online. Nah, biasanya ini tahap penyempurnaannya nih. Misalkan ada penambahan adjustment color, terus penambahan title, text, terus juga efek-efek segala macam, transisi, kemudian sound effect. Biasanya juga ada penambahan motion grafis. Nah, itu ada di editing online. Kemudian yang gak kalah penting adalah mixing audio nih. Ini proses yang gak kalah penting juga, karena ini menentukan hasil dari kualitas audio yang nanti bakal tayang. Nah, setelah mixing selesai, kemudian di mastering audionya, di compile, di mix down. Kemudian biasanya tuh ada preview dulu ya, preview atasan, preview kalau di editing ada preview koordinator editing. Terus juga yang pasti preview tim produksi, kreatif, produser, EP, atau bahkan sampai preview programming atau BOD. Nah, setelah semuanya selesai, semuanya oke, kita kirim ke bagian penayangan. Atau tapi biasanya kita kirim ke QC dulu. Ya, kira-kira ini udah layak atau belum nih kontennya nih, ya kan? Ada double check pasti kan. Kira-kira kualitas gambarnya udah bagus atau belum, ya kan? Audionya udah sesuai levelnya atau belum, ya kan? Udah, setelah itu selesai, kita kirim ke bagian penayangan. Setelah itu sama mereka masuk ke playlist. Nah, masuk dah tuh playlist, pasti mereka set sesuai dengan jam tayangnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys prosesnya, dari awal praproduksi sampai pasca produksi. Ya, kurang lebih lumayan rumit ya, lumayan kompleks. Dibutuhkan teamwork yang sangat kompak pastinya. Nah, buat teman-teman broadcast nih yang kira-kira punya pengalaman ya kan dalam produksi sebuah program acara di TV khususnya, bisalah sharing-sharing di bawah komen ya. Oke, thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Tetap support Anang Broadcast dengan cara subscribe, komen, like, dan juga share video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.